Di video kali ini aku bakal jawab pertanyaan kalian, Bun, apakah setelah endoskopi itu benar-benar dijamin langsung sembuh total atau bagaimana? Oke, dan juga ada yang bertanya, Bun, setelah endoskopi berapa bulan sih minum obat? Apakah selama terkena GERD kurang lebih 2 tahun Bunda terus-terusan minum obat? Di video kali ini aku bakal share lagi sesuai dengan yang aku alami. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai ya. Bantu aku subscribe, like, comment, share juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adepa dan Bunda. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Mohon maaf ya, aku belum bisa balas komentar-komentar kalian dari chat, WA, DM. Mohon maaf karena kemarin itu anak aku lagi sakit ya, dia itu infeksi saluran kencing. Jadi aku itu benar-benar ekstra memperhatikan, dan juga kemarin alhamdulillah udah membaik, tapi ada kegiatan dari sekolahan ya, kita itu manasik haji, makanya mohon maaf ya, aku tuh belum buka sosial media. Yang kelola sosmed aku itu adalah suami aku, dan dia kalau misalnya pertanyaan terkait GERD, asam lambung, itu nggak bisa jawab, hanya aku ya, karena hanya aku yang mengalami, dan juga yang memberikan tips-tips itu kan aku ya, yang udah mengalami atau yang udah menjalani semua itu. Makanya mohon maaf ya, yang dari WA juga, DM Instagram maupun dari TikTok terutama juga, mohon maaf, aku tuh jarang banget buka TikTok guys, kecuali pada saat upload video baru buka TikTok. Kemudian di YouTube juga untuk komentar-komentarnya belum bisa dibalas ya, tapi aku tuh selalu mencari waktu untuk membalas komentar-komentar kalian. Oke, di video kali ini aku bakal jawab lagi ya pertanyaan dari beberapa orang terkait endoskopi ya, karena sebelumnya itu aku udah share terkait video endoskopi dari awal berjuang sampai dengan melakukan endoskopi. Jadi guys, aku itu menderita asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan, kepanikan, aku itu psikosomatis, dispepsia organik, karena diagnosanya itu adalah ada radang lambung dan juga ada gastritis. Dari 2019 sampai 2021 yang selalu menjadi pertanyaan, Bun, wajibkah kita endoskopi? Endoskopi itu fungsinya apa sih? Dan apakah setelah endoskopi itu kita langsung benar-benar sembuh total? Atau setelah endoskopi itu dijamin nggak sih, Bun, sembuh total? Oke, di video kali ini aku bakal share sesuai dengan pengalaman aku. Jadi pada saat itu kenapa sih aku harus endoskopi? Karena aku tuh udah konsumsi obat-obatan selama berbulan-bulan ya. Aku tuh sudah mengganti obat-obatan kimia, obat dokter, dan juga obat herbal. Udah ramuan aku bikin sendiri, obat-obat tradisional yang membaik, tapi selalu aja kambuh, selalu aja kambuh. Jadi ternyata kalau misalnya kita sudah terkena GERD, asam lambung itu gampang kambuhnya, tapi susah untuk pemulihannya atau penyembuhannya. Tapi itu jangan khawatir ya teman-teman, karena itu tergantung dari diri kita. Jadi kita yang kuncinya itu ya, gimana sih supaya kita sembuh. Pada saat itu ya, kasus aku ini kenapa aku melakukan endoskopi, karena aku merasa aduh sudah banyak banget nih obat-obatan, tapi kok nggak ada yang cocok. Aku udah menghindari pantangan, yang menerapkan 3P, tapi masih aja ya perut begah, kemudian perih, pokoknya banyak banget ya. Sensasi asam lambung itu dikenal dengan berjuta sensasi guys, sama seperti yang kurasakan ya. Jadi pada saat itu puncak-puncaknya COVID di DKI Jakarta itu pada bulan Juli ya, bulan Juli itu kalau nggak salah gelombang kedua itu aku udah ngos-ngosan, nggak bisa capek, kemudian perut aku begah, banyak banget sensasi, perih, takut, pokoknya kecemasan itu luar biasa. Aku sudah ganti beberapa obat, tapi setelah 2 minggu berturut-turut ya aku konsumsi, juga sudah mengganti obat dan juga minum herbal, obat tradisional nggak membaik. Makanya aku memutuskan untuk melakukan endoskopi. Bun, berapa lama sih konsumsi obat? Apakah selama 2 tahun itu konsumsi obat terus-terusan? Enggak guys, jadi aku konsumsi obat itu kecuali misalnya lagi kumat banget. Aku tuh takut sebenarnya sama obat-obat kimia ya, kalau tanpa resep dokter. Jadi aku tuh harus ke dokter terus kalau misalnya mau minum obat, karena aku tuh takut kalau beli di toko-toko atau di apotik, aku mungkin minum untuk pertolongan pertama, tapi selebihnya kalau misalnya nggak mampan, aku konsumsi sekali sampai 2 kali, itu aku langsung ke dokter. Nah, dan pada saat itu ya, karena aku udah konsumsi, udah ke klinik, ke puskesmas, nggak ada membaik juga, karena mungkin di situ aku stres, aku kecapean ya, dan juga memikirkan COVID kok naik mulu. Aku juga dengan keluarga, aku memikirkan aku punya anak di rumah, suami aku juga ada riwayat hipertensi, makanya dari situ aku stres. Ternyata
itu sama aku itu sangat ngefek banget, berpengaruh banget. GERD aku benar-benar kumat, anxiety aku luar biasa banget serangannya. Nah, pada saat itu aku memutuskan untuk minta rujukan ke dokter spesialis penyakit dalam melalui puskesmas. Aku menggunakan BPJS ya. Banyak juga yang nanya BPJS-nya kelas berapa. Aku tuh BPJS kelas 1, alhamdulillahnya dapat dari kantor. Jadi pada saat itu aku langsung dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam. Aku melakukan USG dan juga lanjut endoskopi. Hasilnya itu adalah peradangan lambung dan juga gastritis. Nah, pertanyaan kalian adalah apakah langsung sembuh total setelah endoskopi? Jawabannya itu adalah tidak. Ya. Kenapa tidak? Jadi untuk penyembuhan itu sebenarnya dari diri kita pribadi, karena banyak banget ya yang udah endoskopi juga dari teman-teman semua. Bun, aku ada endoskopi ini 10 hari, aku udah endoskopi 1 bulan kok masih belum ada perubahan. Bunda, gimana pengalamannya? Jadi pada saat itu aku endoskopi itu kurang lebih 2 bulan aku pemulihan. Jadi pemulihan itu adalah tergantung dari kondisi kita masing-masing dan tergantung dari usaha dan pikiran kita, terutama dari segi pikiran dan juga pola makan. Jadi pada saat itu aku setelah endoskopi disarankan sama dokter aku, kamu wajib banget setiap minggu kontrol selama 2 bulan. Tapi kalau udah misalnya udah nggak ada keluhan ya, bisa 2 minggu sekali ya, atau misalnya bisa sebulan sekali, itu dokter yang memutuskan. Jadi pada saat proses pemulihan itu, aku itu kurang lebih 2 bulan dikasih obat-obatan, dan ada beberapa obat-obatan yang nggak di cover BPJS ya, yang harganya menurut aku lumayan. Ada Fometa dan juga Nexium. Itu aku tebus sendiri di luar ya, di apotik, tapi memang sih lumayan cocok sama aku. Itu aku konsumsinya hanya sekitar 10 hari ya. Udah lumayan, makanya aku hentikan. Nah, seperti pertanyaan kalian, Bun, aku tuh udah endoskopi ya, diagnosanya ini itu. Jadi itu adalah kalau misalnya hasil endoskopi kalian sudah keluar, diagnosanya sudah ada, itu nggak bisa langsung sembuh juga. Jadi memang butuh proses ya, yang lumayan butuh kesabaran lagi. Aku aja kurang lebih 2 bulan. Ya ada yang sampai 3 bulan, bahkan berbulan-bulan, tergantung dari kitanya. Ya cara kita adalah terus menerapkan 3P ya. Kalau aku dan juga konsumsi obat-obatan dari dokter, aku melakukan olahraga. Karena aku itu kan gastritis dan juga peradangan. Jadi dokter ini fokus sama diagnosa setelah endoskopi. Kalau misalnya sebelum endoskopi kan dokter itu akan menerka-nerka, mungkin ini ada tukak atau luka, amit-amit sih ya. Tapi kalau misalnya kita belum ketahuan itu dokter bakal memberikan obat-obatan lambung juga sih. Tapi kan nggak bisa saja, nggak tepat sasaran. Kalau misalnya kita udah endoskopi kan udah ketahuan nih, ada radang misalnya, atau ada gastritis, atau misalnya ada luka, ada tukak dan lain-lain sebagainya. Jadi pengobatan itu lebih fokus. Kemudian kok Bun lama banget, jadi memang tidak langsung sembuh total, butuh pengobatan. Aku aja 2 bulan kurang lebih ya, dan itu pun masih sering kambuh. Jadi berangsur-angsur ya sensasinya itu, nggak langsung pulih. Habis minum obat pengobatan 2 bulan itu nggak langsung pulih, emang butuh proses banget, butuh kesabaran. Aku juga pada saat itu, aduh aku kok udah 2 minggu endoskopi tapi kok malah sama aja, nggak ada yang berubah sama sekali. Tapi yang membuat aku lega itu adalah karena hasil USG-nya normal semua, dan juga hasil endoskopinya kata dokter ini mah nggak berbahaya, tergantung dari kamunya, terutama dari pola pikir, dari pola makan. Karena aku tuh GERD-nya adalah dari pola pikir, makanya yang harus aku ubah duluan adalah pola pikir. Kalau makan, aku mau makan apa aja yang penting mengenyangkan dan membuat aku sehat, aku nggak ada masalah. Aku tuh nggak pernah ngeluh dengan soal makanan. Yang membuat aku GERD itu karena dari pikiran. Jadi seperti itu, yang nggak langsung sembuh guys, emang butuh proses, tergantung kondisi kita. Apalagi kalau misalnya ada yang luka, itu benar-benar ekstra hati-hati dari segi makanan. Karena untuk yang udah luka atau tukak itu sering perih ya lambungnya, apalagi di ulu hati. Jadi untuk makanannya juga harus yang halus-halus atau yang lembut-lembut. Ya sama juga dengan yang radang sih ya, tapi kalau misalnya udah ketahuan itu kan dokter akan memberikan nasihat-nasihat atau misalnya tips-tips, ini nggak boleh ini nggak boleh ini. Aku tuh selalu mengikuti saran-saran dari dokter. Nah pada saat itu aku ya, jadi Desember itu aku udah berkurang banget ya. Aku kan endoskopinya itu bulan September ya, September, Oktober, aku tuh pemulihan November. Untuk November itu aku masih agak kambuh-kambuhan gitu ya, nggak boleh capek ya. Padahal aku kadang kok
udah endoskopi kok nggak ada perubahan. Nah aku tuh mulai berangsurnya itu hilang di Desember ya. Desember itu aku benar-benar menerapkan pola hidup sehat, kemudian olahraga dan yoga itu aku fokus banget di situ, dan juga menjaga pola makan aku. Aku juga minum obat ya, minum obat dokter itu setelah 2 bulan itu aku benar-benar stop. Selama 2 bulan ini Bunda terus-terusan nggak minum. Ya aku minum karena memang kata dokter aku tuh wajib, tapi kita harus banyak minum air hangat, minum air putih ya. Jadi itu wajib. Nah kalau misalnya nggak cocok obat aku ke dokter lagi, dok aku nggak cocok sama obat ini, ada sensasi ini, akhirnya dokter aku ganti lagi. Jadi sebenarnya sih kalau udah ketahuan itu enak ya, jadi dokter itu lebih tahu apa yang terjadi sama diri kita. Jadi tidak langsung sembuh ya, butuh perjuangan, butuh kesabaran dan kerja keras lagi. Kita nggak boleh makan sembarang. Jadi jangan mentang-mentang aku udah endoskopi ini, aku boleh bebas lah makan ini itu, boleh lah ya begadang, boleh ngerokok, boleh makan sudah, enggak ya. Jadi kita tuh harus memang menerapkan pola hidup sehat atau 3P. Jadi kita sembuh itu bukan berarti kita akan makan sembarang. Jadi kalau kita udah sembuh, kita udah endoskopi, ya harus lebih hati-hati lagi. Ternyata kalian udah tahu kondisi kalian, jadi harus menjaga pola makan, pola pikir, pola tidur, pokoknya menerapkan pola hidup sehat agar proses pemulihan itu lebih cepat. Seperti itu ya. Jadi untuk 2 bulan itu apakah kita langsung sembuh total? Enggak, tergantung kondisi masing-masing. Kalau aku sih sekitar 2-3 bulan lah ya, dari September tanggal 23 kan aku endoskopi ya. Aku itu merasakan sensasi itu mulai berangsur hilang itu di Desember ya, dan di Januari itu sih alhamdulillah udah benar-benar membaik. Bunda setelah Januari apakah masih sering kumat? Aku tuh kumat kalau telat makan, begadang, dan juga banyak pikiran, itu aku bisa kambuh ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat dan juga memberi kalian semangat. Jadi untuk yang udah endoskopi, sabar, terus terapkan 3P ikhtiar, insya Allah diberikan kesembuhan. Karena misalnya udah ketahuan penyakitnya ya, jadi lebih baik dicegah secara dini, lebih baik diobatin ya secara dini. Kalau misalnya kalian udah minum obat-obatan tapi belum ada perubahan ya, boleh ya lakukan endoskopi atau USG, tapi itu sih tergantung dari dokter yang menangani kalian. Oke, cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.